Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni dalam pembelajaran 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD Negeri Sendang Mulyo 02 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan tambah ilmu dan memberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, kalian sudah mengetahui materi hari ini kan? Nah, untuk itu pada sebab pagi hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita hewan tumbuhan ada di alam semesta ini karena diciptakan oleh Allah. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah harus mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, pada zaman dahulu, yaitu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Beriman itu artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman pada Allah artinya percaya pada Allah. Nah, apakah anak-anak percaya kepada Allah? Nah, kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu harus atau wajib beriman kepada Allah karena kita ada di muka bumi ini karena atas kehendak Allah. Nah, kalau anak-anak sudah percaya akan adanya Allah, maka apa yang menjadi bukti adanya Allah adalah yaitu adanya alam semesta dan beserta semua isinya. Nah, di dalam Al-Quran telah dijelaskan adanya Tuhan dan namanya, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni ini, dan alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ada benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak, ada benda bergerak, kemudian ada yang dapat tumbuh dan bernapas. Begitu juga benda bergerak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, semua itu merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yaitu sebagai Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Tadi dalam subbab pertama, yaitu telah kita bahas bersama mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita akan mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sebelumnya Bu Guru akan tanya, kalian tahu dengan Al-Quran? Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak firman Allah, di antaranya surah Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu
Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am 102. Di dalam Al-Quran di atas telah mengenalkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mari kita lanjut bersama, yaitu dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul artinya nama-nama, husna adalah artinya baik. Berarti Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu banyak sekali, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita hanya 99, yaitu melalui perantara wahyu di dalam Al-Quranul Karim, yaitu melalui Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui juga malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Di dalam Asmaul Husna tadi telah dijelaskan bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Ada Al-Basir, Al-Adlu, Al-Khaliq, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan masih banyak sekali. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini hanya ada 3, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Adim. Al-Basir artinya Allah Maha melihat apa saja, termasuk melihat perbuatan semua makhluknya, perbuatan kalian. Nah, kalian ketika berbuat baik, tentu akan Allah catat dengan amal kebaikan. Dan begitu sebaliknya, ketika kalian melakukan perbuatan tercela, tentu Allah akan mencatatnya sebagai amal yang tercela atau akhlakul mazmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal kecil-kecilnya. Bahkan ada prasangka buruk di hati kalian pun Allah akan tahu. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah sedikit pun. Yaitu yang pertama Al-Basir, lalu yang kedua yaitu Al-Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia sama di hadapannya. Tidak ada perbedaan sedikit pun, baik yang kaya, yang punya jabatan tinggi, yang cantik, yang ganteng, yang pintar, semua di hadapan Allah adalah sama. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah justru akan memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Itu takwa. Nah, kita harus tahu apa itu arti takwa. Takwa adalah yaitu seseorang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk itu semoga kita, yaitu Bu Guru dan anak-anak sekalian, tergolong dengan sebutan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa tentu di sisi Allah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Azim, artinya Allah Maha Agung.
Hanya Allah, dialah yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan manusia. Dia, yaitu Allah, memenuhi semua kebutuhan makhluknya, kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik makhluk yang terlihat dan makhluk yang tidak terlihat atau bersifat gaib. Dan manusia perlu bantuan dari Allah dan orang lain, karena manusia termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, hamba yang beriman, kita harus semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang telah disampaikan Ibu Sri Wahyuningsih, SPD, SPDI. Tidak ada kata kecuali jazakallahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.